Terjerat Cinta Om Duda. Episode 80. Pakai cium-cium segala. Beberapa hari kemudian. Pagi hari, di kediaman James tampak heboh dan begitu ramai dengan para penghuni di rumah itu. Bukan hanya James, Sofia dan Princess Emily. Tapi juga, kini kedua lansia yang sudah beberapa hari berada di rumah mewah itu turut meramaikan suasana. Ayo cepat, Dedi. Nanti kita terlambat. Lomba dimulai pukul 8, dat. Teriak Emily yang tampak semangat dan begitu heboh bukan main. Ya sayang, Dedi sedang pup sebentar. Princess tunggu saja di mobil bersama Bunda dan Oma, Opa, balas James di dalam kamar mandinya. Ya ampun, kebiasaan banget. Kalau pup, pasti lamanya kayak emak-emak mau melahirkan. Desis Sofia seraya memutar bola matanya malas. Apa yang kau bicarakan, darling? Aku dapat mendengar suaramu. Jika kau tetap berdiri di sana, maka aku akan semakin lama mengeluarkan emasku, sungut James di dalam sana. Sofia memutar bola matanya malas dan memicingkan bibirnya. Iyu, emas berbau busuk. Hahaha. Ucapnya yang tampak tertawa terbahak-bahak. Sialan, sudah sana tinggalkan aku di sini. Kau hanya akan membuatku semakin lama berada di sini, teriak James mengusir istrinya itu. Sofia dan Emily tampak tertawa kecil. Keduanya tampak geli pada James yang sedang terganggu pupnya. Bunda, coba matikan lampunya, Dedi pasti akan semakin cepat mengeluarkan emasnya. Si cantik Emily mengusulkan ide yang sangat konyol. Haha, bukan emas, sayang. Tapi batu. Haha, ucap Sofia diiringi tawa ngakaknya. Haha, iya. Dedi seperti mengeluarkan batu saja, balas Emily yang juga tampak tertawa. Tapi, sepertinya itu ide yang sangat bagus, sayang. Kalau gitu, Bunda akan mematikan lampunya, ya, ucap Sofia yang tampak menyetujui ide putrinya itu. Si cantik Emily mengangguk mengiyakan. Dan Sofia, tanpa pikir panjang, ia pun mematikan lampunya. Dan hal itu membuat James tersentak kaget. Hei, kalian kenapa mematikan lampunya? Cepat nyalakan kembali. Aku bisa salah tempat mengeluarkan emas ini. Teriak James di dalam kamar mandinya. Sofia dan Emily tampak menahan tawa mereka agar tidak meledak saat itu juga. Hei, astaga. Cepat nyalakan lagi. Katanya Dedi harus cepat-cepat. Kalau seperti ini caranya, bagaimana Dedi bisa cepat? Kembali James berteriak di dalam sana. Sofia dan Emily tertawa kecil. Keduanya nyaris tidak bisa menahan tawa mereka. Astagfirullah, Bunda sakit perut karena tertawa, sayang. Sofia berkata sembari memegangi perutnya yang terasa sakit karena tertawa. Hahaha, Princess juga, balas si cantik Emily yang tampak masih tertawa. Hei, apakah masih ada manusia di luar? Teriak James di dalam kamar mandi. Tidak ada, dat. Jawab di cantik Emily setengah berteriak. Ceklek. James membuka handle pintu. Dua sosok manusia di depan matanya tampak sedang menahan tawa dan saling beradu pandang. Siapa yang mematikan lampu? Hah? Tanya James sedikit menaikkan suaranya. Ups, tidak ada, dat. Bukan kami yang melakukannya, jawab Emily berbohong tanpa dosa. Cek. Princess pasti sedang berbohong. Tuding James tepat sasaran. Tidak, Tuan. Memang bukan Princess yang melakukannya. Tapi, belum sampai Sofia menyelesaikan ucapannya, dengan cepat si cantik Emily menyelanya. Tidak. Bukan Bunda juga. Lampunya tiba-tiba mati sendiri. Benar begitu bukan, Bunda? Sela Princess Emily sembari mengedipkan matanya pada bundanya.
Sofia tersenyum tipis serta mengusap lembut puncak kepala putri mahkotanya itu. Tidak, sayang. Jangan berbohong walau dalam hal kecil sekalipun. Sebaiknya kita jujur saja pada Dedi. Ujarnya menasihati putrinya itu. Emily manggut-manggut tanda mengerti. Baiklah, Bunda. Kalau gitu, Princess akan mengaku. Sebenarnya, Princess yang meminta Bunda untuk mematikan lampunya. Princess minta maaf, ya. Habisnya, Princess sebal karena Dedi sangat lama sekali. Ucap gadis kecil itu yang tampak memasang wajah bersalahnya. James tersenyum tipis dan mengangguk mengiyakan. Tidak apa-apa, sayang. Dedi sangat memaklumi. Dan, lebih baik sekarang kita berangkat menuju Gedung Nusantara. Sepertinya sebentar lagi acara akan dimulai, jawabnya penuh bijaksana. Ya, Mami dan Papi sudah menunggu sedari tadi. Mereka sangat tidak sabar ingin melihat cucu kesayangannya menari di atas panggung. Sofia menimpali. Baiklah, kalau begitu, ayo kita berangkat. Jawab James seraya menggendong putri mahkotanya itu. Ayo. Princess akan menari dengan baik dan benar, si cantik Emily tampak bersorak riang penuh kebahagiaan. Yuk. Berang-berang makan ketupat. Timpal Sofia berpantun. Artinya? Tanya Emily dan James secara bersamaan. Berangkat. Jawab Sofia bersorak ria. Hahaha. Tawa mereka pecah bersamaan. Ya, hari ini tepat perlombaan menari yang diadakan di Gedung Nusantara. Tentu saja hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh si cantik Emily. Ia akan menari dengan lincah dan mempesona. Apakah cucu Oma sudah siap pentas di atas panggung yang megah itu? Ingat ya, Princess akan dihadiri oleh pebalet nasional dari Inggris yaitu Alina Koyokaru. Bukankah itu salah satu idola Princess? Ucap Mami Purwati seraya menatap lekat wajah cantik cucu kesayangannya itu. Emily mengangguk mengiyakan. Ya, Oma. Tentu saja Princess siap. Pokoknya, Oma, Opa, Dedi dan Bunda tenang saja. Princess akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi juara. Dan, Princess ingin berfoto dengan Alina Koyokaru. Jawabnya yang tampak penuh keceriaan. Bagus, Dedi sangat senang mendengarnya. Kalau gitu, Dedi akan memberi Princess hadiah yang sangat spesial, ucap James penuh antusias. Wah, hadiah apa, Dad? Tanya Princess Emily penasaran. James terdiam sejenak. Kemudian ia menolehkan wajahnya pada istrinya yang duduk di sampingnya. Tanyakan saja pada bundamu ini, sayang. James menjawab sembari tersenyum usil. Lah, kok Bunda? Memangnya hadiah apa? Bunda juga gak tahu loh, Princess sayang. Coba tanyakan saja pada Oma, seloroh Sofia melemparkan ketidaktahuannya pada Mami mertuanya. Mami Purwati memutar bola matanya dan membuang napasnya pelan. Ternyata kalian memang sangat serasi, ya. Kalau gitu, Oma akan menjawabnya. Sayang, ucapnya seraya mengusap lembut puncak kepala cucu kesayangannya itu. Hehehe, apa hadiahnya, Oma? Tanya Emily tidak sabaran. Mami Purwati terdiam sejenak. Diliriknya sang suami yang tampak sedang tertidur pulas. Astagfirullah, dasar uwong deso. Setiap naik mobil ataupun kendaraan lainnya, pasti tidur pulas. Haduh. Cicitnya dalam hati. James dan Sofia tampak tersenyum kecil dan menunggu jawaban dari mami mereka. Tentu saja hal itu dirasakan juga oleh si cantik Emily. Oma rasa, Dedi dan Bunda Princess akan memberikan hadiah seorang adik bayi yang lucu untuk Princess. Benar begitu bukan, James, Sofia?
Ucap Mami Purwati yang berhasil membuat Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap suaminya yang tersenyum usil dengan santainya. Ya, tentu saja, Mam. Kami akan memberikan hadiah yang sangat spesial berupa seorang adik untuk Princess. Apakah Princess mau? Jawab James tanpa ragu. Yayai. Mau. Kalau gitu, Princess akan berusaha semaksimal mungkin. Sorak Emily yang tampak begitu bahagia. James tersenyum senang melihat keceriaan putri mahkotanya itu. Ya, Daddy juga akan berusaha semaksimal mungkin menanam benih dan membuat adik untukmu, Princess sayang, ucapnya di dalam hati. Sesampainya di gedung Nusantara, Sofia menggandeng putrinya masuk ke dalam ruangan peserta. Tentu saja ia harus menemani putrinya itu. Tapi, saat acara hendak dimulai, ia akan menjadi penonton yang menyemangati putrinya itu. Princess sayang, sebentar lagi acara akan dimulai. Nanti, Bunda akan duduk di depan panggung, iya. Bunda beserta Dedi dan Oma Opa akan menonton pentas Princess di atas panggung. Sofia berkata dengan lembut dan penuh kasih sayang. La mengusap lembut puncak kepala putri mahkotanya itu. Si cantik Emily mengangguk serta tersenyum manis. Rok mekar bak burung unta sedang mereka itu begitu indah dipakai olehnya. Ya, Bunda. Princess mengerti, jawab gadis kecil itu. Sofia tersenyum, beberapa pasang mata menatap ke arahnya. Mungkin mereka heran, kok gadis seusia Sofia sudah punya anak sebesar Emily. Atau mungkin ada yang heran dengan wajah keduanya yang tidak mirip. Ah, tentu saja mereka tidak mirip. Sebab, bukan Sofia yang mengandung dan melahirkan gadis kecil itu. Melainkan Luna yang ternyata tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi Princess putrinya sendiri. Para hadirin semua, perlombaan nari balet anak antar kota akan segera dimulai. Diharap kepada para peserta untuk bersiap-siap pentas. Seorang host telah menyerukan suaranya. Meminta para peserta untuk bersiap. Pentas seni yang diadakan di Gedung Nusantara itu benar-benar ramai oleh penonton dan juga bintang tamu. Beberapa pebalet hebat di tanah air tampak turut serta menunjukkan aksi mereka. Dan, salah satu bintang tamu utama yaitu Alina Koyokaru. Tampak sudah hadir di depan panggung. Hafef, aku sangat tegang sekali, darling. Entah bagaimana aksi Princess di atas panggung. Semoga saja dia tidak nervous dan grogi. Ucap James seraya mengatur napasnya yang begitu berat. Ia sangat tegang dan harap-harap cemas. Bagaimanapun, perlombaan ini dihadiri oleh orang-orang penting di tanah air dan diekspos sampai ke luar negeri. Sofia tersenyum serta menggenggam erat tangan suaminya. Tenanglah, suamiku. Princess pasti bisa melewati kesempatan ini. Princess anak yang cerdas dan begitu berbakat. Saya yakin gadis kecil itu mampu menghipnotis para penonton di sini, ucapnya menenangkan dan menyemangati suami tampannya itu. James menolehkan wajahnya dan menyunggingkan senyuman manisnya. Ya, darling. Kau benar, semestinya aku tenang dan mendoakan yang terbaik untuk putri kita, jawabnya seraya membalas menggenggam tangan istri cantiknya itu. Ya, Tuan. Saya yakin Princess pasti menang. Kita di sini mendukung dan mendoakannya. Dan, ditambah lagi ada idolanya di sini, dia pasti semakin semangat dan semakin ingin menampilkan yang terbaik, balas Sofia penuh kelembutan. James tersenyum hangat. Gemerlap lampu tembak di atas panggung yang besar dan megah itu tampak membuat suasana semakin tegang namun penuh hikmat. Kita tampilkan pertunjukan spektakuler dari pebalet hebat yang telah mendapatkan beberapa piala kejuaraan hingga ke mancanegara. 1, 2, 3. Sorak host. Seketika tirai yang membentang pun perlahan terbuka. Dan,
Di balik tirai itu ada seorang pebalet hebat dari tanah air Indonesia. Alunan musik mulai terdengar mengayun indah di telinga setiap orang yang hadir di acara itu. Gerakan demi gerakan mulai dilakukan oleh penari balet yang hebat dan profesional itu. Permisi, astagfirullah. Untung saja aku masih kebagian tempat. Ya, memang di sini tempatku. Aku sudah membeli tiket VVIP sejak 1 minggu yang lalu. Terdengar suara Ferhat yang baru saja tiba di sana. Astagfirullah, kukira kau tidak akan datang, Fer. James menolehkan wajahnya pada mantan adik iparnya itu. Ya gitu, gue gak hadir di acara spesial bagi keponakan gue, Bang. Cicit pria tampan itu seraya mulai duduk tenang. Barangkali begitu. Oh ya, kemana Mami? Tidak inginkah menonton penampilan cucu kesayangannya? Ucap James menanyakan Mami Ferhat. Sorry sekali, Bang. Bukan maksud hati tidak ingin menghadiri penampilan Princess. Tapi, tiba-tiba saja Mami mengalami anemia dan tidak bisa hadir di tempat ini, ungkap Ferhat dengan raut wajah yang lemas. Ya Tuhan, berdosa sekali aku sudah suuzon sama Mami. Kalau gitu, lihat ke depan, Mami dan Papiku hadir di sini, ucap James. Ferhat mengerutkan dahinya dan mengedarkan pandangannya ke depan. Oh walah, ternyata ada Oma sama Opa di sini. Kapan mereka datang? Saat Princess menginap di rumahmu, jawab James. Oh walah, aku rasa mereka sengaja datang untuk menghadiri pentas cucunya sekaligus pernikahan putranya nanti, tebak Ferhat. Tidak, Mami dan Papi tidak tahu menahu soal itu, jawab James. Lah, terus gimana dengan pernikahan kalian? Apakah mereka belum tahu? Tanya Ferhat yang tampak terlihat heran. Tentu saja sudah tahu, Fer. Saat itu juga aku langsung berkata jujur pada kedua orang tuaku, jawab James seraya menatap ke panggung yang megah. Oh, begitu rupanya, balas Ferhat. Para hadirin sekalian, kini sudah saatnya acara perlombaan dimulai. Peserta lomba kali ini diikuti oleh puluhan pebalet cilik yang sangat luar biasa. Kami harap para hadirin sekalian bisa tenang saat perlombaan telah dimulai. Terima kasih. Host kembali memberikan pengumuman pada para hadirin di sana. Sofia dan James tampak saling menggenggam tangan satu sama lain dan saling tersenyum penuh harap. Tentu saja mereka sangat tidak sabar ingin melihat sang putri mahkota pentas di atas panggung. Ini sangat menegangkan sekali, darling. James bicara sembari menatap istrinya. Tenanglah, Tuan. Princess pasti bisa, ucap Sofia seraya tersenyum manis. Oh ayolah darling, sampai kapan kau akan memanggilku Tuan? Kau tak maukah memanggilku sayang, cinta, beb, honey, atau apalah? Cicit James yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia tersenyum kecil dan mencubit gemas pipi suaminya. Baiklah. Kalau gitu, saya akan memanggil Anda Daddy. Ucapnya yang berhasil membuat James tersentak kaget. What? Orang-orang akan menyangka kau adalah putriku, Annabelle. Sungut James sembari menatap ekstrem istri cantiknya itu. Sofia menyengir kudanil dan menggaruk pelipisnya yang sama sekali tidak terasa gatal. Ya tidak apa-apa, Tuan. Dengan begitu, tidak akan ada yang berani menggoda saya, ucapnya enteng. James terdiam sejenak dan tampak sedang berpikir keras. Benar juga, ucapnya. Sofia tersenyum geli dan kembali menatap panggung yang sudah diisi oleh peserta lomba. Namun, bukan Princess. Tapi aku tidak mau. Pokoknya kau harus panggil aku sayang atau apalah. Jangan panggil aku Daddy. Tegas James penuh penekanan. Sofia memutar bola matanya dan tersenyum kecil. Baiklah, saya akan memanggil Anda Hubby.
Ucapnya seraya menatap wajah tampan suaminya. James tersenyum senang dan menyambar pipi istrinya dengan ciumannya. Muah. Hah. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh. Itu baru namanya istri yang comel, puji James seraya mencubit gemas hidung istrinya. Sofia tersenyum kecil dan membuang napasnya. Cek, dasar pria nakal. Pakai cium-cium segala lagi. Ini kan di tempat ramai, astaga. Sungutnya dalam hati. Bersambung.